Hai semua, Crypto Family, dimanapun kalian berada. Gua sapa dulu, hai Saitama Holder, Saitama Wolfpack. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tenang, tenang, gua tahu kok. Tetap menjauh dari benda-benda tajam ya. Takutnya kalap atau hilaf ya. Well, santai aja, santai, relax, jangan panik, aman ya. Yang baru denger atau yang baru nonton video gue pertama kali, uh, gue Setiawan. So welcome ya, thanks yang udah klik video ini. Jadi kali ini gue mau bahas Saitama update ya, atau price actionnya di hari ini, di waktunya sekarang. Jadi kalau kita lihat di market cap Saitama Inu ini ya, gue refresh dulu nih biar kita lihat harga yang paling update. Oke, harganya ada di 0,0 sekian 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 3026, dan dalam waktu 24 jam terakhir ini harganya turun sebesar 14,27, sekarang 14,31%. Sekarang udah agak lebih baik kan daripada pagi tadi. Tadi pagi itu gila, gue kaget sebenarnya ngecek HP, lihat aset kok turun banyak gitu kan. Kenapa nih? Gue lihat Saitama, anjir, gila turunnya jauh banget. Gue udah lihat tuh tadi pagi tuh ada di kepala 26 atau 27 gitu ya. Gendeng sih, bener, bikin kaget cuy. Untung nggak jantungan. Menurut market cap ya, berdasarkan market cap, volume dalam 24 jam terakhir itu naik 112,5%. Tapi kalau kita lihat ke market capnya ya, total market capnya ini turun sebenarnya dari hari kemarin. Kemarin di angka 1,7 miliar kalau nggak salah, miliar dolar ya. Sekarang ada di 1,5 miliar. Kemudian kalau dilihat dari holdernya sih naik sekitar ya 400-500 holders lah ya. Tapi itu memang nggak menjamin harganya bakal naik seperti itu ya. Jadi memang di sini ada banyak faktor kalau menurut gua. Kenapa Saitama Inu ini harganya jatuh atau nyungsep? Pertama, karena masih banyak FUD di luar sana ya, apalagi mengenai Saitamask ya, platform Saitama yang baru launching yang memang belum 100% functional. Itu yang pertama. Yang udah ini FUD ini udah dari tanggal 9 waktu launching, kemudian nggak berjalan dengan mulus sampai sekarang masih beruntun. Kemudian disusul dengan market crypto yang lagi bearish, udah double lah faktornya ya, seperti itu. Tapi kalau kita, mungkin kalian juga kalau yang Saitama holder pasti juga akan ngikutin update-update terbaru tentang Saitama. Yang gue lihat sih sekarang ini udah mulai banyak orang melaporkan atau nge-tweet mengenai Saitamask, yang mana mereka udah banyak yang berhasil untuk register. Jujur, gua coba tadi malam ya, karena setiap hari gua juga coba untuk register di Saitamask ya, dan ternyata berhasil cuy, sukses malam gua register. Dan sampai sekarang kalau gua login atau gua cek Saitamasknya masih oke kok, itu kan udah berjalan sih sebenarnya. Ya memang kadang-kadang masih crash, tapi nggak yang continuously crash gitu atau secara regular crash, cuma kadang-kadang doang gitu. Kalau misalkan kalian yang udah nyoba Saitamask, udah register, gimana? Ada yang masih gagal atau enggak? Ada tips sih, ada tips. Jadi kan sekarang udah ada version 1.7 ya, ada versi 1,7-nya. Kalau misalkan kalian mau update itu reinstall, jadi uninstall dulu yang sebelumnya, kemudian di clear, jadi cake-nya biar hilang ya, kemudian kalian reinstall aplikasinya itu, nah baru kalian coba. Gua sih kayak gitu semalam dan it works sampai sekarang. Well, it's good news ya. Oke lah, kalau gitu kita coba lihat ke chartnya ya, coba. Oke, apa yang terjadi di waktu sekarang ini. Gua ajak kalian ke platform Lbank buat ngeliat chartnya.
Gua maximize dulu. Yap. Oke. Kita ada di chartnya. Ini time frame 4 jaman ya. Gua ke 15 menitan dulu ya. Oke. Ini waktu harga di tanggal 19 Januari, waktu harga jatuh ke sini ya, di support ini, waktu dia bikin lower low di sini, dia sempat reversal ke atas. Ya, tapi tetap belum bisa ngebreak dari downtrend ini ya. Dia bikin lower high di sini, kemudian dia turun. Nah, pada saat dia turun pun ini tertahan di support level yang sama dengan support level yang sebelumnya. Akhirnya dia reversal ke atas, bikin lower high lagi. Cuma pun dia belum sanggup untuk ngebreak di downtrend line ini ya. Nah, dia pergerakannya atau price actionnya dia close to this line ya. Nah, dia sempat ngebreak sedikit, di sini, di area sini. Nah, ini kadang-kadang yang jadi jebakan. Ini yang dinamakan bull trap. Jadi gini, kadang-kadang orang sudah standby di waktu ini. Dia mengira bahwa ketika udah breakout, ini udah breakout and it's time to buy. Ini waktunya untuk beli. Biasanya orang berpikirnya seperti itu. Tapi perlu kita pertimbangkan bahwa kadang-kadang di market atau di harga pasar suatu koin itu ada yang dinamakan bull trap ya. Itu semacam kayak jebakan, tapi itu bukan reversal sebenarnya, karena pada poin tertentu dia akan jatuh dan jatuhnya lebih dalam ya. Dan akhirnya benar dia turun di level support ini, dia nggak bisa nahan, akhirnya dia jatuh ke sini. Ini menarik karena di sini pun juga ada level of support. Ini di garis sini ya, di garis lurus yang gue bikin ini. Dia sempat tertahan di sini. Karena menurut gue pun di level of support ini memang lumayan kuat menurut gue ya. Dia sempat tertahan dan dia sempat sedikit reversal di sini atau bikin lower high di sini. Cuma karena kita lihat jamnya ini jam 6 pagi, memang tadi pagi ya kan. Karena bersama dengan crypto crash, akhirnya dia makin ambiar, cuy. Gila, makanya ini yang tadi pagi bikin gua jantungan ini di sini, waktu gua lihat dia udah jatuh di sini. Gila. Nah, gini, ada dua perspektif sebenarnya ya, untuk fenomena ini. Pertama, kadang orang yang kaget gitu kan, tipikal orang yang panikan gitu kan, pada saat ngelihat market lagi pada posisi seperti ini, dia langsung panic sell ya, apapun itu alasannya, CL lah, atau mungkin dia untung sedikit habis itu langsung jual ya. Itu satu kemungkinan. Kemudian kemungkinan yang kedua atau perspektif yang kedua, mungkin dia holder ya, entah itu udah profit atau mungkin kondisinya minus, tapi dia ngelihat ini sebagai buying opportunity atau kesempatan untuk nambah muatan lagi gitu kan, agar average atau rata-rata gitu ya. Jadi kalian yang mana nih? Kalau misalkan kalian Saitama holder, kalian yang mana? Ya. Untuk sekarang gua nggak yakin dia bakal reversal. Semoga aja sih reversal. Seriously, semoga aja sih reversal. Tapi karena kalau kita lihat tarik ke sebelah kiri ya, kalau menurut gua dia belum ada di level of support yang aman. Seriously, ini belum level of support yang aman. Terus kalau menurut gua level of support yang aman itu selanjutnya adalah di sebelah sini, di area sini, bro. Ya, karena ini di sini ada banyak harga ya, sempat konsolidasi di area situ ya. Gua bisa simpulkan bahwa area ini adalah level of support yang kuat selanjutnya gitu kan. Nah, karena ini pun juga belum menyentuh ke sana,
ada kemungkinan dia masih jatuh. Ada kemungkinan, apalagi pertama sentimen Saitama belum begitu bagus, ya kan? Banyak hater-hater yang masih cuap-cuap. Yang kedua memang karena kondisi market crypto yang lagi nggak baik. Jadi gua sarankan bahwa kalian tetap harus berpikir masih ada worst scenario lagi untuk sekarang ini ya. Semoga sih jangan, semoga sih dia reversal ke atas dan konsolidasi di area sini, sekitar sini. Habis itu baru lanjut. Semoga seperti itu ya. Cuma kalau misalkan buat gua nih, gua tetap masih, kalau misalkan toh dia masih turun, gua akan beli lagi atau nambah muatan lagi di area sini, cuy, ya kan? Seperti itu. Oke, tapi tetap Dior ya, tetap Dior. I'm not a financial advisor, dan sekali lagi video ini bukan financial advice ya. Tetap Dior, keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Untung ruginya aset kripto yang kalian beli ya itu karena keputusan kalian sendiri, pastikan seperti itu ya. Oke guys, jadi ini time frame 15 menitan ya. Kita lihat, kita ubah ke time frame yang 4 jaman. Oke. Kalau di time frame 4 jaman, gue pakai satu indikator aja, secara simpel aja. Gue nggak terlalu ribet-ribet banyak indikator, karena sebenarnya indikator pun juga terbentuk ketika pergerakan harga sudah ada gitu, atau sudah adanya pergerakan harga gitu kan. Kalau dilihat dari indikator ini, Bollinger Bands percent bandwidth ya, di waktu ini di jam sekitar jam berapa sih ini, pagi tadi lah kalau nggak salah ya, pagi tadi dia udah lebihi dari garis nol ya, sini nih jatuh nih. Biasanya kalau misalkan harga sudah jatuh ke sini, oversold gitu kan, dia bakal bounce back ke atas ya. Kita bisa cek lagi, cuma bounce backnya itu berapa jauh ya kita nggak tahu, biasanya seperti itu. Tapi ini kalau kita lihat dari dari sini, dari area sini, dari bulan ini yang paling dalam sih ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada di level sekian tuh, udah paling bawah, ini udah kerak bumi lah istilahnya. Masa mau turun lagi, kan gila gitu kan. Gua sih masih tetap optimis bahwa ketika sentimen di luar sana membaik bebarengan dengan Saitamask yang sudah fully functional, kemudian token mulai di list di Saitamask, gua kira nanti bakal cepet baliknya. Menurut gua ya, sekali lagi menurut gua. Well, mungkin sekian pembahasan kita mengenai Saitama Inu ya. Gua memang bahasnya sangat-sangat simpel. Gua bikin secara simpel aja. Jadi biar simpel dan gak ribet ya, gak jerimat. Oke, biar gampang dipahamin juga ya. Kalau misalkan kalian ada pendapat lain, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya mengenai fenomena ini. Thank you yang udah nonton, sekali lagi thank you banget. Oke then, biar durasi video ini nggak terlalu lama, gue cukupkan sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap Dior, keep safe, keep healthy. Gue Setiawan undur diri. Peace. Bye guys.